Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar contoh-contoh soal penilaian harian kelas 5 tema 8. Nah, kita mempersiapkan diri untuk penilaian harian tema 8 ini ya. Semoga hasilnya maksimal. Semangat belajar! Untuk muatan yang pertama adalah muatan PPKN. Contoh soal pertama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ada 4 pernyataan. Yang termasuk ke dalam keragaman sosial adalah titik-titik. Kita ingat bahwa keragaman sosial merupakan perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga yang termasuk ke dalam keragaman sosial adalah nomor 2, pekerjaan masyarakat, dan nomor 4, religi dan keyakinan yang dianut umat. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 2, permainan parpet jengkol berasal dari daerah. Jawaban yang tepat adalah A, dari Jawa Barat. Kemudian nomor 3, kita diminta memperhatikan tabel. Tabel berisi pasangan antara upacara adat dan daerah asalnya. Kita diminta memilih salah satu. Nomor 1 ngaben. Ngaben berasal dari Bali. Jadi jawabannya kurang tepat. Nomor 2 kesodo. Kesodo dilaksanakan di lereng Gunung Bromo, Jawa Timur, sehingga nomor 2 benar. Untuk yang ketiga, upacara adat Pasola itu dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur. Jadi kurang tepat. Nomor 4, upacara adat Serentahun dilaksanakan di Kuningan oleh suku Sunda di Jawa Barat. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 2. Selanjutnya soal nomor 4. Menghargai keragaman budaya bangsa merupakan pengamalan dari semboyan negara kita, yaitu titik-titik. Kita ingat semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nomor 5. Bahasa Indonesia merupakan bahasa titik-titik antar suku bangsa. Nah, suku bangsa di Indonesia berbeda-beda. Supaya tetap bersatu, maka kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa persatuan. Juga boleh. Kemudian nomor 6. Tradisi Mepasah merupakan tradisi penghormatan jenazah yang berlangsung di desa titik-titik, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali. Nah, Mepasah merupakan upacara penghormatan jenazah yang merupakan ciri khas unik dari salah satu desa di Kecamatan Kintamani, yaitu Desa Trunyan. Kemudian nomor 7 merupakan soal uraian. Jelaskan 3 cara melestarikan budaya di Indonesia. Nah, soal ini meminta kita untuk menjawab cara atau kegiatan-kegiatan apa yang dapat membuat budaya di Indonesia tetap lestari sampai generasi-generasi berikutnya. Nah, misalnya dengan cara mengajarkan budaya kepada generasi muda. Selanjutnya, bisa pula dengan mendirikan sanggar-sanggar budaya. Ada pula kegiatan berupa mengadakan festival budaya secara berkala. Nah, kegiatan-kegiatan itu ternyata dapat kita gunakan untuk melestarikan budaya di Indonesia. Selanjutnya nomor 8. Jelaskan 2 keuntungan atau manfaat keragaman sosial. Nah, kita ingat keragaman sosial merupakan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam sistem kemasyarakatan. Sehingga kita perlu menganalisis keuntungan atau manfaat yang kita dapatkan dari perbedaan itu. Contohnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya berbagai macam pekerjaan yang ada di dalam masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Selanjutnya, dapat menjadi semangat bergotong royong dalam masyarakat karena adanya perbedaan membuat saling tolong-menolong satu sama lainnya, sehingga dapat memicu semangat bergotong royong. Selanjutnya, kita akan berlatih soal muatan bahasa Indonesia. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ada 5 pernyataan yang merupakan teks non-fiksi ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita ingat bahwa teks non-fiksi
merupakan teks atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Sehingga yang tepat adalah nomor 1 biografi, nomor 4 ensiklopedia, dan nomor 5 laporan penelitian. Jawabannya adalah D, 1, 4, dan 5. Nomor 10. Berikut ini merupakan unsur teks fiksi, kecuali ... Nah, kita diminta menganalisis manakah yang bukan unsur teks fiksi. Kita ingat unsur teks fiksi berikut ini. Ada tokoh, alur cerita atau plot waktu, kemudian konflik cerita, amanat, latar waktu, tempat dan suasana, serta sudut pandang. Sehingga jawaban yang bukan adalah D, biografi. Selanjutnya nomor 11. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Ada 5 kalimat yang ternyata tidak urut. Selanjutnya soalnya adalah urutan kalimat agar membentuk teks fiksi. Nah, di soal ini kita diminta mengurutkan kalimat-kalimat tersebut supaya membentuk teks fiksi yang baik. Nah, untuk mengurutkan kalimat pada teks fiksi dapat kita gunakan cara sebagai berikut. Kita gunakan kalimat pertama yang menyatakan peristiwa yang lebih dulu terjadi. Nah, kalimat yang sesuai ternyata nomor 3. Kalimat nomor 3 sebagai kalimat pertama atau kalimat awal pada teks fiksi tersebut. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok dan suara azan subuh berkumandang. Kemudian dilanjutkan kalimat yang menunjukkan peristiwa berikutnya, yaitu kalimat nomor 1. Udin membuka matanya dan menyingkapkan selimutnya. Kemudian peristiwa berikutnya yang sesuai adalah nomor 2. Segera dia merapikan tempat tidurnya. Kegiatan berikutnya yaitu kalimat nomor 5. Kemudian dia mengambil air wudhu dan bergegas ke masjid. Dan kalimat yang terakhir adalah nomor 4. Dia tidak mau tertinggal salat subuh. Jawaban yang tepat adalah C. 3, 1, 2, 5, 4. Kemudian nomor 12. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Ada 4 kalimat. Selanjutnya soalnya adalah urutan kalimat agar membentuk teks bacaan non-fiksi. Nah, untuk membuat teks non-fiksi kita juga dapat menggunakan alur maju. Peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi untuk kita jadikan sebagai kalimat pertama. Nah, ternyata kalimat yang pertama adalah nomor 2. Sampah yang kita hasilkan cukup banyak setiap harinya. Kemudian teks berikutnya atau kalimat berikutnya yang sesuai adalah nomor 1. Apabila dibuang begitu saja dapat menyebabkan penumpukan sampah. Nah, kalimat ketiga tentu berbicara tentang penumpukan sampah. Sehingga kalimat ketiga adalah kalimat nomor 4, yaitu tentunya penumpukan sampah dapat memicu penyakit bagi masyarakat sekitarnya. Dan kalimat yang terakhir adalah nomor 3. Oleh karena itu, daur ulang dapat menjadi alternatif pengolahan sampah. Jawaban yang tepat adalah C, 2, 1, 4, 3. Selanjutnya kita akan berlatih soal IPA, dimulai dari nomor 13. Manfaat air bagi tumbuhan antara lain untuk proses ... Nah, kita diminta menganalisis proses manakah yang terjadi pada tumbuhan dan membutuhkan air. Respirasi artinya pernapasan, baik itu pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Transmisi artinya penyebaran, evaporasi artinya penguapan air. Sedangkan fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bahan air dan gas karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari. Jadi jawaban yang tepat adalah fotosintesis. D. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar siklus air di samping, tahapan yang bertanda huruf X adalah ... Nah, kita amati gambar tersebut. Tanda huruf X tersebut menunjukkan proses pembentukan awan dari uap air di udara, sehingga merupakan tahapan pengembunan. Nama lain dari tahapan pengembunan adalah kondensasi.
Jadi jawaban yang tepat adalah D, kondensasi. Soal nomor 15, urutan daur air yang tepat adalah titik-titik. Nah, kita perhatikan gambar siklus air berikut ini. Ada 3 tahapan utama, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Ketiga tahapan terjadi secara berurutan dan berulang-ulang. Pada gambar ditunjukkan dengan arah berlawanan jarum jam. Nah, siklus air dapat dimulai dari tahapan evaporasi, bisa pula dari tahapan kondensasi atau presipitasi. Yang penting terjadi secara berurutan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, dimulai dari presipitasi, selanjutnya evaporasi, baru kemudian tahapan kondensasi. Nomor 16, berikut ini kegiatan yang berdampak pada siklus air yaitu titik-titik. Nah, kita diminta menganalisis kegiatan manakah yang memberikan pengaruh pada terjadinya siklus air. Pembuatan biopori merupakan pembuatan daerah resapan air yang justru akan membantu terjadinya siklus air berupa penyerapan air hujan menjadi air tanah. Sedangkan penebangan hutan akan membuat lahan menjadi gundul. Akibatnya, sedikit tanaman yang membantu penyerapan air hujan menjadi air tanah, sehingga siklus air akan terganggu. Kegiatan daur ulang sampah ataupun penggunaan pukat harimau tidak terlalu berdampak pada terjadinya siklus air. Jadi jawaban yang tepat adalah B, penebangan hutan. Nomor 17, perhatikan pernyataan berikut ini. Ada 5 pernyataan yang merupakan syarat air bersih secara fisik ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, syarat fisik air bersih dapat diketahui tanpa dengan bantuan alat, atau dapat kita ketahui dengan indera yang kita miliki. Jadi, syarat air bersih secara fisik misalnya tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, 1, 3, dan 5. Kemudian nomor 18 merupakan soal isian singkat. Penguapan air di permukaan bumi karena terkena panas matahari merupakan tahap titik-titik dalam siklus air. Nah, kata kuncinya adalah penguapan. Nama lain dari penguapan adalah evaporasi. Kemudian nomor 19, zat gas yang digunakan untuk membunuh kuman berbahaya pada tangki penampungan yang berisi air adalah, jawabannya adalah gas klorin. Nomor 20 merupakan soal uraian. Jelaskan 3 cara atau usaha mencegah krisis air dan bencana kekeringan. Nah, kita dapat menjawabnya dengan menyebutkan dan menjelaskan kegiatan-kegiatan untuk mencegah peristiwa tersebut. Misalnya, dengan membuat daerah resapan air, sehingga sumber mata air tetap terjaga. Kemudian, reboisasi di lahan gundul. Dengan adanya reboisasi di lahan gundul, maka penyerapan air hujan menjadi air tanah tetap dapat terjaga. Langkah yang ketiga adalah menghemat penggunaan air. Selanjutnya kita akan mulai belajar muatan IPS, dimulai dari nomor 21. Manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan utamanya untuk titik-titik. Nah, manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, nomor 22. Berikut ini yang merupakan usaha ekonomi di bidang jasa, antara lain titik-titik. Kita ingat, kegiatan atau usaha ekonomi di bidang jasa menawarkan pelayanan atau layanan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Bengkel motor dan usaha salon. Kedua usaha ekonomi tersebut menawarkan layanan. Nomor 23. Perhatikan daftar usaha berikut ini. Ada 5 daftar usaha, yang termasuk usaha ekonomi kelompok ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Usaha ekonomi kelompok merupakan usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama atau oleh beberapa pihak dan membutuhkan modal yang besar, yaitu firma, koperasi,
dan persekutuan komanditer? Jawaban yang tepat adalah C, 2, 3, dan 5. Kemudian nomor 24. Berikut ini yang termasuk kegiatan produksi adalah titik-titik. Kita ingat, produksi merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang, atau dapat pula kita katakan sebagai kegiatan menciptakan barang atau jasa. Kita perhatikan daftar pilihan dari A, B, C, D. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Bu Siti membuat kue kering untuk dijual menjelang Lebaran. Nomor 25 merupakan soal isian singkat. Usaha ekonomi kelompok yang bercirikan dengan adanya sekutu aktif dan sekutu pasif adalah titik-titik. Jawaban yang benar adalah persekutuan komanditer atau yang dikenal dengan CV. Di dalam CV ada sekutu aktif sebagai penyetor modal sekaligus pengelola perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya sebagai investor atau penanam modal. Selanjutnya nomor 26, asas yang dimiliki oleh koperasi yaitu asas kekeluargaan. Nomor 27 merupakan soal uraian. Jelaskan dua perbedaan usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok. Agar lebih memudahkan bagi kita untuk menjawab sekaligus menjelaskan, maka kita buat tabel saja terlebih dahulu. Satu kolom nanti untuk memuat ciri-ciri usaha ekonomi perorangan dan satu kolomnya lagi untuk memuat ciri-ciri usaha ekonomi kelompok. Pada baris yang pertama kita dapat menuliskan judul usaha ekonominya, yaitu usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok. Kemudian baris yang kedua untuk membicarakan ciri yang pertama, yaitu mengenai modal masing-masing usaha ekonomi. Pada usaha ekonomi perorangan modalnya terbatas, sedangkan pada usaha ekonomi kelompok modalnya lebih banyak. Kemudian ciri selanjutnya pada baris yang ketiga, pada usaha ekonomi perorangan dikelola secara mandiri, sedangkan pada usaha ekonomi kelompok usahanya dikelola secara bersama-sama. Selanjutnya muatan SPDP dimulai dari nomor 27. Berikut ini lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor adalah titik-titik. Nah, pada pilihan A, Hari Merdeka merupakan tangga nada diatonis mayor. Begitu pula dengan lagu Berkibarlah Benderaku. Untuk pilihan C, Terima Kasih Guruku merupakan tangga nada diatonis minor. Sedangkan dari Sabang sampai Merauke merupakan lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Jawaban yang tepat adalah C. Kemudian nomor 28 merupakan contoh soal isian singkat. Tangga nada yang memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah adalah tangga nada diatonis mayor. Berikutnya nomor 29. Merupakan soal uraian. Sebutkan 3 ciri lagu bertangga nada diatonis minor. Yuk kita ingat kembali. Ciri yang pertama, memiliki jarak nada atau interval nada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ciri yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri nada la. Ciri berikutnya, umumnya memiliki nuansa kurang bersemangat. Soal nomor 30, pola lantai pada tari bedoyo yang menggambarkan 5 unsur dalam diri manusia adalah rakit lajur. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 31, perhatikan gambar berikut ini. Tari Yospan pada gambar di samping menggunakan pola lantai yaitu titik-titik. Kita amati gambar pada soal tersebut. Pola lantainya adalah vertikal. Contoh soal nomor 32 merupakan soal uraian. Jelaskan 3 manfaat pola lantai tari. Kita ingat bahwa pola lantai tari merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari, atau bisa dikatakan sebagai formasi penari pada tari kelompok. Nah, manfaatnya yang pertama,
menata gerakan penari, kemudian menambah nilai keindahan gerak tarian, selanjutnya menghindarkan penari saling bertabrakan. Soal nomor 33, perhatikan pernyataan berikut ini. Ada 5 kalimat yang merupakan fungsi dari gambar cerita ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita ingat betul bahwa gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau adegan. Dapat pula kita katakan sebagai gambar yang menjelaskan suatu informasi. Jadi, fungsi yang tepat adalah yang pertama, menambah nilai estetika atau keindahan, menarik perhatian pembaca, serta memperjelas isi pesan atau informasi. Jawaban yang tepat adalah C, 1, 3, dan 5. Soal nomor 34 merupakan soal isian singkat. Perhatikan gambar berikut ini. Alat pewarnaan teknik basah yang ditunjukkan oleh anak panah disebut titik-titik. Nah, gambar yang ditunjuk oleh anak panah bernama palet. Selanjutnya nomor 35 merupakan soal uraian. Jelaskan perbedaan teknik pewarnaan kering dan teknik pewarnaan basah dalam pewarnaan gambar cerita. Nah, kata kuncinya, kering berarti tidak membutuhkan pengencer seperti air atau minyak, sedangkan basah membutuhkan pengencer seperti air atau minyak. Jadi kita jelaskan jawabannya sebagai berikut. Pewarna pada teknik pewarnaan kering tidak membutuhkan pengencer seperti minyak atau air, sedangkan pada teknik pewarnaan basah membutuhkan pengencer. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.